perjalanan membangun mimpi di usia muda. Bareng aku, Salsabila, kita bakal ngobrolin kisah nyata dan inspiratif dari anak muda yang aktif kuliah, berbisnis, bahkan bekerja juga. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang inspiratif banget dan keren, yang bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka. Langsung aja kita sambut Alisa dan Lutfi. Halo, apa kabar nih Alisa, Lutfi? Alhamdulillah baik, senang deh bisa diundang ke acara podcast ini. Aku juga baik, aku juga senang banget bisa diundang ke acara Bramuda ini, keren acaranya. Makasih ya udah buat Alisa, Lutfi yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama. Langsung aja ya, aku mau tanya nih ke Alisa. Aku penasaran banget ya soalnya. Kamu tuh kayak katanya sibuk banget ya, kuliah, bisnis online juga, dan bahkan kamu juga kerja part time gak sih? Iya betul. Jadi sebenarnya untuk bisnis itu sendiri, aku sebenarnya iseng-iseng aja sih, karena aku ngeliat lemari baju aku tuh banyak banget baju-baju yang nggak dipakai. Terus juga menuhin lemari aku juga. Akhirnya aku iseng bikin Instagram, terus aku bikin semacam pre-love baju-baju gitu kan. Nah terus tiba-tiba habis nih baju pre-love aku. Terus aku ngeliat peluang di Instagram aku tuh sangat menguntungkan kan. Jadinya akhirnya aku kembangin lagi bisnis itu menjadi bisnis baju thrifting. Nah di situ aku cari-cari suppliernya. Nah terus akhirnya bisnis itu masih berjalan sampai sekarang. Kalau untuk kerja part time-nya itu aku sebenarnya buat nambah uang jajan aja sih, buat jajan aku kuliah seperti itu. Betul banget ya berarti ya. Gimana nih kamu cara bagi waktunya? Oke, kalau untuk cara bagi waktunya sih itu hal yang awalnya sih aku ngejalanin memang benar-benar rumit banget, berat banget gitu kan. Sampai akhirnya aku nemuin cara, yaitu aku bikin alarm di setiap menit, di setiap jamnya, jam dinding berputar itu aku selalu bikin jadwal lah pokoknya. Kapan aku mandi, kapan aku makan, bahkan kapan aku tidur pun itu sampai aku bikin gitu. Jadi itu sih yang jadi tantangan buat aku untuk konsisten di waktu-waktu alarm yang udah aku setting kayak gitu. Apa nih tips dari kamu buat pemula yang ingin memulai bisnis dari awal dengan budget yang seminim mungkin ya? Oke, kalau untuk pemula yang ingin memulai bisnis sih sebenarnya hal yang paling penting banget sih kalian tentuin kalian mau jualan apa, target kalian siapa. Terus juga kalau misalnya kalian mau kayak aku gitu mau buat bisnis online, itu kalian harus benar-benar konsisten banget. Jangan sampai online shop kalian ganti-ganti barang gitu loh jalannya, karena itu bakal mengurangi algoritma dari si online shop itu sih, seperti itu. Betul banget nih kata Alisa. Semoga teman-teman di luar sana bisa mencontoh tips dari Alisa ya. Nah kalau Lutfi nih, aku penasaran banget. Katanya kamu tuh punya kos-kosan ya? Iya betul banget, sebenarnya ide buat bikin kosan ini tuh sebenarnya ide dari ibu. Dan aku nambah-nambahin lah, aku kerja dari 2021 sampai 2024 aku nabung di situ untuk beli barang-barangnya, untuk beli WC, untuk beli keramik, untuk beli semen dan sebagainya macamnya. Lalu perlahan-lahan aku kelola sendiri deh tuh kosan-kosan yang aku punya sekarang. Gitu sih. Berarti kalian berdua nih udah mikirin masa depan dari sekarang dong? Harus dong, kalau untuk masa depan kapan lagi kita mikirinnya nggak sih Lutfi? Iya, mumpung masih muda, semangat masih tinggi-tingginya harus kita kembangin. Betul. Ada nggak nih tantangan terberat selama ngejalanin semua ini? Terutama buat Alisa dan Lutfi. Kalau aku dari bisnis online ya, tantangan terberat sih waktu. Karena kita untuk online shop itu sendiri juga kan harus konsisten waktu ya, walaupun kita kerjanya dari rumah, kita ya tadi aku bilang aku sampai bikin alarm sendiri seperti itu sih. Jadi waktunya harus benar-benar di prepare banget. Kalau Lutfi gimana? Kalau aku sih untuk tantangannya tuh susahnya di nyari-nyari customer sih. Nyari-nyari customer, kita harus bisa ngejual kamar kita, lalu kita juga harus bisa nih membuat kamar tersebut jadi
supaya orang mau gitu dengan harga yang seminimal mungkin sih gitu. Tapi benar juga sih, aku juga kalau untuk customer, kalau untuk online shop juga sama deh kayaknya Lutfi deh. Soalnya emang apalagi bisnis pemula itu kan customer tuh sepi banget. Nah itu tuh yang ngebikin kita tuh sebagai owner males banget gitu sih. Pasti kamu dalam berbisnis ini pernah buat kesalahan dong. Kira-kira apa sih kesalahan yang paling umum dan paling sering yang kalian lakukan? Untuk kesalahan yang paling umum apa ya, lebih ke mana ya, kalau Lutfi sendiri apa ya? Kalau aku sih waktu itu aku terburu-buru nih supaya jadi kosan, lalu ya banyak yang bocor lah, kayak pipa banyak yang bocor, udah gitu juga nah tuh banyak yang rapuh. Kalau tips dari aku sih jangan terlalu terburu-buru sih, kita harus persiapin dulu, prepping dan nyari-nyari tukang yang pandai-pandai nyari tukang sih sebenarnya sih gitu. Oke, berarti kalau aku sih lebih ke postingan yang kurang rame, kurang menarik, kurang dilihat. Itu sih kesalahan-kesalahan yang kadang kalau misalnya kita sebagai bisnis pemula tuh kalau udah benar-benar di titik capeknya tuh kayak udah asal foto aja, yang penting nge-upload gitu. Itu sih yang bikin customer jadi nggak ngelirik online shop kita. Oh ternyata kesalahan dari kalian berdua ini beda-beda ya. Oke, aku punya last question buat kalian. Kasih tips dong buat pemula, teman-teman di luar sana yang pengen memulai bisnis apa aja. Oke, kalau dari aku sih untuk anak-anak muda yang ingin mulai bisnis ya, kalau kalian mau mulai bisnis, jangan tunggu sempurna dulu baru kalian mulai, tapi mulai dulu aja baru sempurnakan bisnis kalian, seperti itu. Kalau aku matengin dulu sih, kalau dari aku matengin konsepnya dulu, lalu juga kayak cari-cari relasi sama teman dan ya improve di ini aja sih sebenarnya, kayak cari-cari ide dari internet sih gitu. Wah, makasih banget ya buat Alisa sama Lutfi. Semoga cerita kalian bisa menginspirasi anak muda di luar sana. Amin. Sampai jumpa di Bramuda selanjutnya. Jangan takut bermimpi, karena bermimpi adalah kunci utama untuk sukses. Bye-bye.